Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullahu ajmain. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Sholawat beriringan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dicintai Allah, mari dukung channel ini dengan menginfakkan subscribe, like dan komen, agar channel ini dapat berkembang dan terus memberikan manfaat untuk umat. Sahabatku yang dicintai Allah, barang siapa yang suka membaca surah Qul atau surah Al-Ikhlas sebanyak ini di waktu ini, maka kelak selamat dari siksa kubur dan pada hari kiamat akan dibawa malaikat melintasi jembatan sirat hingga sampai ke surga. Bagi yang ingin mengetahui cara mengamalkan surah Al-Ikhlas agar selamat dari siksa kubur dan kelak dibawa malaikat pada hari akhirat, maka mari ikuti video ini hingga selesai. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat kita, Allah sehatkan badan dan jiwa kita, tentramkan hati serta cukupkan rezeki kita, Allah kuatkan semangat ibadah kita dan berharap kelak husnul khatimah, selamat dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat channel Jontub Media, hampir semua dari kita, alhamdulillah telah hafal di luar kepala satu surah pendek yang amat masyhur, yaitu surah Al-Ikhlas atau surah Qul Hu. Surah Al-Ikhlas banyak memiliki keutamaan jika dibaca. Jika dibaca 10 kali, Allah akan bangunkan istana di surga. Jika dibaca 50 kali, Allah ampunkan dosa 50 tahun. Jika dibaca 100 kali sebelum tidur, kelak dipersilakan masuk surga. Dibaca 100 kali di dalam ibadah salat atau di luar salat, Allah bebaskan kita dari siksa api neraka. Masya Allah, begitu dahsyatnya surah Al-Ikhlas. Makin banyak dibaca makin dahsyat balasannya. Nah, ada satu keadaan di mana dianjurkan di dalamnya membaca surah Al-Ikhlas dengan istiqomah, balasannya diselamatkan dari siksa kubur dan kelak pada hari kiamat akan dibawa malaikat melintasi jembatan sirat. Jembatan sirat ini terbentang di atas neraka jahanam yang menurut Rasulullah, jembatan sirat ini sangat licin dan sangat tajam, sehingga siapapun yang melewatinya akan mudah tergelincir dan akhirnya jatuh ke dalam neraka jahanam. Namun Rasulullah mengabarkan ada golongan manusia yang bisa melewati jembatan sirat secepat kilat. Ada yang secepat larinya kuda, ada yang berhasil melewatinya dengan berlari, berjalan dan bahkan merangkak, yang akhirnya mereka semua selamat melewati jembatan sirat. Ada satu amalan yang kelak bisa memudahkan kita melewati jembatan sirat adalah mengamalkan surah Al-Ikhlas. Caranya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani sebagai berikut: barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas kala ia sakit yang mengantarkannya pada kematian, maka ia tidak akan disiksa di dalam kuburnya dan juga aman dari himpitan kubur. Bahkan pada hari kiamat kelak para malaikat dengan sayap-sayap mereka akan membawanya menyeberangi sirat hingga sampai ke surga. Jadi saat Allah menguji kita dengan mendapatkan sakit yang kemudian mengantarkan kita sampai ajal menjemput, kita amalkan surah Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan kita. Jika kita meninggal dunia maka tentunya terhitung husnul khatimah, selamat dari himpitan dan siksa kubur dan pada hari kiamat dibawa malaikat melintasi sirat hingga masuk surga. Hanya saja jangan sampai kita menunggu sakit dulu baru mau mengamalkan surah Al-Ikhlas. Kapan saja dan di mana saja mari amalkan surah Al-Ikhlas, walaupun hanya 1 kali setiap hari. Surat Al-Ikhlas memiliki keajaiban tersendiri dalam ajaran Islam. Beberapa keajaiban yang sering diakui oleh umat Islam terkait surat Al-Ikhlas melibatkan dimensi spiritual, perlindungan, dan keberkahan.
berikut adalah beberapa keajaiban yang sering dikaitkan dengan surat Al-Ikhlas. 1. Pemurnian Tauhid. Surat Al-Ikhlas memaparkan konsep Tauhid, keesaan Allah, secara murni dan tegas. Membaca dan memahami surat ini dapat membantu memurnikan pemahaman tentang Allah, menghilangkan kemungkinan syirik dan memperkuat iman. 2. Pahala yang besar. Rasulullah menyatakan bahwa membaca surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Meskipun surat ini pendek, pahalanya sangat besar, memberikan insentif bagi umat Islam untuk membacanya secara rutin. 3. Perlindungan dari Syaitan. Rasulullah juga menyarankan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setiap malam sebagai perlindungan dari godaan Syaitan. Ini mencerminkan kekuatan surat ini dalam menjaga hati dan jiwa dari pengaruh buruk. 4. Menghapus dosa. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa membaca surat Al-Ikhlas dapat menghapus dosa-dosa kecil. Ini menunjukkan keajaiban surat ini dalam membantu umat Islam membersihkan diri dari dosa-dosa sehari-hari. 5. Penguatan iman. Surat Al-Ikhlas membantu penguatan iman dengan fokus pada sifat-sifat Allah yang Maha Esa. Hal ini memberikan kekuatan spiritual dan membantu mengatasi keraguan atau kebingungan tentang keesaan Allah. 6. Membawa berkah dan rezeki. Keajaiban surat Al-Ikhlas juga dikaitkan dengan membawa berkah dan rezeki. Dengan membaca dan mengamalkan makna tauhid dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam diyakini dapat mendapatkan keberkahan dalam rezeki dan kehidupan. 7. Kemudahan dalam urusan. Beberapa umat Islam meyakini bahwa membaca surat Al-Ikhlas dapat membawa kemudahan dalam urusan sehari-hari. Hal ini tercermin dalam pengalaman positif dan kelancaran yang dianggap sebagai hasil dari membaca surat ini. Keajaiban surat Al-Ikhlas tidak hanya terletak pada kata-kata dan bunyi ayatnya, tetapi juga pada efek positif yang dihasilkannya dalam kehidupan spiritual dan praktis umat Islam. Banyak orang percaya bahwa kesederhanaan surat ini mengandung kekuatan besar yang dapat mengubah dan memberkahi kehidupan mereka. Semoga kita dapat mengamalkannya, amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat dipahami dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.